Pemirsa, sekelompok warga menggeruduk Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng, Jakarta. Warga meminta pasien non-reaktif tidak ditempatkan di ruangan khusus penanganan COVID-19. Sekelompok warga yang tergabung dalam organisasi masyarakat daerah menggeruduk Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng, Jakarta. Warga ini ingin mengambil paksa pasien. Dari hasil pemeriksaan, pasien menderita sakit bawaan paru-paru namun non-reaktif COVID-19. Pengerudukan dilakukan karena pasien malah ditempatkan di gedung khusus penanganan COVID-19. Pihak rumah sakit beralasan untuk memastikan penyakit pasien. Oke, tidak ada permasalahan apa-apa. Kalau dari pihak rumah sakit, alasannya apa sih Pak tadi sebenarnya? Alasan rumah sakit hanya untuk memastikan bahwa itu penyakit dan keadaan daripada si pasien. Sehingga dengan adanya surat pernyataan tersebut dari pihak keluarga, apalagi anak kandung, menjamin bahwa pasien akan dibawa. Setelah bernegosiasi antara pihak rumah sakit dan keluarga serta mediasi dari pihak kepolisian, pasien akhirnya diperbolehkan pulang. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ratusan warga di Kabupaten Bogor rela antri sejak dini hari demi mendapat bantuan sosial dari pemerintah. Warga yang antri tidak menjaga jarak dan abai dengan protokol kesehatan COVID-19. Sejak dini hari, ratusan warga rela mengantre di kantor pos Cibadak Kecamatan Ciampea, Bogor, Jawa Barat demi mendapatkan uang bantuan sosial COVID-19 sebesar Rp300.000 dari pemerintah. Setiap harinya, 2 dari 3 desa dijadwalkan menerima bantuan dan rencananya akan dilakukan hingga sepekan ke depan. Meski pihak kantor pos telah mengatur jadwal penerimaan bantuan, warga tidak menghiraukannya bahkan abai dengan protokol kesehatan COVID-19. Ini nggak takut Pak, deket-deketan gini? Ini ya takut nggak takut lah. Takut nggak takut? Khawatir nggak? Hal serupa juga terjadi pada pencairan bantuan Presiden Usaha Mikro di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Rabu pagi, ratusan warga berdesakan, bahkan ada yang terinjak dan terjatuh. Warga berebut menjadi yang terdepan mengambil nomor urut pencairan BPUM. Tanya waktu saya kesini jam 1 ditolak. Dari jam 1 malam ke sini ya? Jam 1 malam. Kenapa alasannya katanya ditolak? Alasannya ada apa? Ada perintah dari nggak tahu atasannya, nggak tahu siapa sih. Katanya di sini kan terlalu banyak orang, itu nggak mau diatur, katanya udah nggak usah ada nomor antrian katanya. Disinggung bahaya penularan virus corona akibat berkerumun, warga tidak mau ambil pusing. Bagi mereka yang terpenting adalah mendapatkan uang bantuan Presiden Usaha Mikro. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, pelayat terus berdatangan ke rumah duka almarhum Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkasi, pimpinan Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Hari ini jenazah dimakamkan di pemakaman keluarga setelah disolatkan di Masjid Pondok. Sejak kabar duka, pimpinan Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor, Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkasi, meninggal, pelayat terus berdatangan ke rumah duka. Almarhum Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkasi lahir di Gontor 19 September 1942. Merupakan putra pertama dari Kiai Haji Imam Zarkasi, salah seorang trimurti pendiri Pondok Darussalam Gontor. Almarhum merupakan alumni Universitas Al-Azhar Kairo yang pernah menjabat menjadi Dewan Penasehat MUI. Almarhum dimakamkan di pemakaman keluarga Pondok Pesantren Gontor setelah dilakukan prosesi di rumah duka atau rumah keprabon. Pemirsa, Wakil Menteri Agama membuka peringatan Hari Santri Nasional 2020 di Gedung Kementerian Agama Jakarta. Santri Sehat Indonesia Kuat menjadi tema peringatan Hari Santri di tengah pandemi COVID-19. Sejak 2015, 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Pada tahun ini, peringatan Hari Santri mengusung tema Santri Sehat Indonesia Kuat.
Rangkaian peringatan Hari Santri tahun ini berlangsung dari 30 September hingga 22 Oktober. Perayaan tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya karena diselenggarakan secara virtual. Hal ini dilakukan untuk menghindari kerumunan. Karena peringatan Hari Santri yang sekarang kita lalui, kita ikuti, ya, dalam suasana pandemi. Kami ingin suasana pandemi ini juga memberikan motivasi kepada anak-anak santri agar mereka tetap menjaga kesehatannya, akan tetap melaksanakan protokol kesehatan agar pondok pesantren itu benar-benar menjadi tempat yang aman. Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid mengungkapkan ada dua hal yang menjadi fokus Kementerian Agama terhadap masa depan santri. Salah satunya semua santri lulusan pesantren akan diakui setara dengan pendidikan formal. Hari Santri Nasional ditetapkan 22 Oktober merujuk pada peristiwa 22 Oktober 1945 dianggap sebagai resolusi jihad di mana santri dan ulama bersatu serta berkorban untuk mempertahankan Indonesia. 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Lalu apa harapan di Hari Santri ini? Sudah bergabung bersama kita pengasuh Pondok Pesantren Ora Aji Sleman, Yogyakarta, Gus Miftah. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Wilson dan Mbak Deta. Baik Gus, ini kan sudah hampir 10 tahun mendirikan pesantren di Yogyakarta. Selama 10 tahun ini perjalanan, apa suka dukanya Gus? Yang pertama bahwa pesantren saya ini semuanya free. Jadi baik kegiatan belajar mengajarnya maupun kehidupannya di pesantren. Artinya suka dukanya tentunya jauh lebih banyak dibandingkan pesantren yang berbayar. Dan yang luar biasa bahwa kemudian basic dari santri-santri kita itu, karena saya dikenal di dunia marginal, itu banyak anak-anak yang keluar dari dunia marginal itu yang datang ke pesantren saya untuk nyantri. Lah inilah tantangan yang kemudian harus saya jawab, bagaimana kemudian memberikan solusi kepada mereka dari kalangan marginal, sementara mereka pengen paham agama. Dan ini saya pikir sangat menarik. Bagaimana sistem yang diterapkan oleh Gus sendiri sampai akhirnya dikenal sebagai pesantren metal seperti itu? Kebetulan karena memang ini era digital, era medsos, orang kemudian banyak mengenal saya sebagai tokoh yang fokus terhadap dunia-dunia malam, dunia-dunia marginal. Disitulah kemudian saya banyak mendapatkan anak-anak yang keluar dari klub malam, anak-anak yang keluar dari lapas, yang kemudian tidak diterima di masyarakat, itu datangnya ke pondok kita. Dan sebagai pesantren yang kemudian didatangi sama mereka, tentunya metodologi yang kita sampaikan kepada mereka berbeda dengan santri pada umumnya. Nah, menariknya di sini, Mbak. Nah, berarti kan ini jika siapa saja bisa masuk lalu gratis, bagaimana dengan untuk operasionalnya Gus? Dan siapa saja yang bisa mengajar di pesantren milik Gus Miftah ini? Saya kebetulan, karena saya ini kan waktu saya habis untuk menerima undangan pengajian di seluruh pelosok Indonesia, bahkan di luar negeri. Maka di pondok saya buatkan yayasan, kemudian ada Dewan Asatid di situ yang bertugas untuk handling terhadap kegiatan belajar mengajar selama di pesantren. Dan alhamdulillah hampir 200 santri saya yang ada di pesantren, makan minumnya tercukupi sampai hari ini. Perjalanan 10 tahun dengan segala suka dukanya, alhamdulillah. Untuk masalah operasional, karena kita meyakini sebagai insan pesantren, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Yang bertakwa sama Allah, Allah yang akan kasih jalan keluar. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Alhamdulillah sampai hari ini operasional pesantren, baik untuk makan minumnya santri dan untuk syahriahnya bulanannya Ustadz, alhamdulillah dapat tercukupi. Kalau gitu apa harapan Gus Miftah terhadap para santri saat ini bertepatan dengan Hari Santri, Gus? Keadaan atau kondisi zaman sudah berubah. Artinya apa? Zaman saya dulu nyantri dengan sekarang tentunya tantangannya berbeda. Maka karena zaman berubah, metodologi pesantren juga harus berkembang.
kemudian kemampuan siswa, kemampuan santri juga tentunya harus kita upgrade setiap saat. Maka saya berharap santri ke depan itu menguasai 4 hal, 4 skill lah. Yang pertama adalah manajerial, yang kedua soal organisasi, yang ketiga soal jurnalistik, dan yang keempat adalah public speaking. Saya pengen santri saya ini menguasai 4 hal ini. Apalagi kemudian santri-santri itu mengenal saya sebagai seorang yang orator ulung lah bahasa santri-santri saya itu. Bagaimana kemudian saya menggunakan konsep dari Rasulullah, khatibun nas biqadri ukulihim. Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kemampuan akalnya. Maka 4 hal ini wajib dan mutlak dikuasai oleh santri. Saya ulangi, organisasi, manajerial, kemudian public speaking, dan lain sebagainya. Maka kalau itu dikuasai, insya Allah santri ke depan bisa menjawab tantangan zaman. Baik, Gus Miftah, kami mengucapkan selamat Hari Santri Nasional untuk Gus Miftah dan juga para santri, anak didik dari Gus Miftah. Terima kasih juga telah bergabung bersama kami di Ainis Siang, Gus. Satu quote dari Gus Miftah. Boleh, silahkan Gus. Hari Santri Nasional, santri sehat. Nah, selamat Hari Santri 2020, santri sehat, Indonesia kuat. Ingat, santri putri itu tidak luluh dengan I love you, tapi dengan kobil itu. Wow. Terima kasih. Menarik sekali. Terima kasih Gus Miftah. Baik, terima kasih Gus Miftah, tidak luluh dengan I love you. Betul sekali.